Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Salma Nirvana Putri. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video ini saya akan melaporkan hasil pengabdian di TPA Masjid Al-Jihad yang terletak di Cokro Diningratan, Jetis, Yogyakarta. Di sini saya berperan sebagai pendidik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang desain perencanaan pengabdian. Kompetensi atau kemampuan karakter yang ingin dikembangkan pada peserta didik, yaitu yang pertama, disiplin, baik itu disiplin waktu, berpakaian, belajar, maupun disiplin lingkungan. Yang kedua, yaitu kemampuan kepedulian, baik itu peduli terhadap makhluk hidup ataupun pada lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan dalam menerapkan kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan strategi demonstrasi atau menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Di sini, saya sebagai pendidik menjelaskan materi, manfaat, serta cara penerapan yang akan dilakukan saat praktik. Strategi yang kedua yaitu metode diskusi. Di sini, peserta didik diperkenankan untuk berdiskusi dengan temannya terkait materi yang dijelaskan. Yang ketiga, menggunakan strategi praktik. Di sini, peserta didik melakukan praktik dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu jadwal pembelajaran. Di sini saya melakukan pembelajaran selama 6 kali, yaitu pada tanggal 6, 8, 10, 13, 15, dan 17 Desember 2021. Pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, saya menjelaskan materi kedisiplinan, yaitu meliputi disiplin waktu, berpakaian, belajar, dan disiplin lingkungan. Pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, peserta didik berdiskusi contoh dari disiplin waktu, berpakaian, belajar, dan disiplin lingkungan. Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, saya menjelaskan materi kepedulian, meliputi peduli terhadap makhluk hidup dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, peserta didik berdiskusi contoh dari peduli terhadap makhluk hidup dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, saya menjelaskan tentang materi kebersihan lingkungan. Lalu yang terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, peserta didik praktik membersihkan masjid tempat TPA itu diadakan. Di sini setiap hari para peserta didik mempraktekkan sikap disiplin, peduli, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya yaitu yang keempat, isi materi yang disampaikan. Di sini saya menyampaikan 3 materi, yaitu ada kedisiplinan, kepedulian, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, di materi kedisiplinan, saya menjelaskan pengertian disiplin dan contoh dari disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Macam disiplin antara lain yaitu disiplin waktu, berpakaian, belajar, dan disiplin lingkungan. Contoh dari disiplin waktu yaitu setelah datang tepat waktu, mengerjakan atau melaksanakan tugas tepat waktu, tidak menunda sholat, dan lain-lain. Contoh dari disiplin berpakaian yaitu menaati peraturan seragam. Contoh dari disiplin belajar yaitu mengikuti pelajaran dengan tertib, mendengarkan penjelasan guru, dan lain-lain. Contoh dari disiplin lingkungan yaitu membersihkan kelas sebelum atau sesudah pembelajaran. Materi yang kedua yaitu kepedulian. Kepedulian itu yaitu kesanggupan untuk menghiraukan suatu keadaan. Contoh sikap peduli adalah memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, atau mendengar orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, dan lain-lain. Materi yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain, yang pertama terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Dan yang terakhir yaitu lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan media visual diam dengan papan tulis dan spidol, di mana saya sebagai pendidik menjelaskan materi dan membuat bagan di papan tulis, sehingga peserta didik mudah dalam memahami materi. Yang keenam yaitu ada jenis praktik. Jenis praktik yang digunakan yaitu dengan penerapan secara langsung pada kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada evaluasi.
Evaluasi yang digunakan yaitu dengan cara penilaian antara lain yang pertama, pemahaman materi peserta didik, yang kedua, keaktifan peserta didik, dan yang ketiga, kemampuan praktik peserta didik. Yang terakhir yaitu perubahan karakter sebelum dan sesudah adanya kegiatan pembelajaran ini. Sebelumnya peserta didik banyak yang datang tidak tepat waktu. Namun sesudahnya peserta didik mulai datang tepat waktu. Yang kedua, peserta didik sebelumnya tidak membereskan barang-barang yang telah selesai digunakan. Dan sesudahnya peserta didik membereskan barang-barang yang telah selesai digunakan. Yang ketiga, sebelumnya peserta didik tidak peduli terhadap teman yang kesusahan. Lalu sesudahnya peserta didik peduli terhadap teman yang kesusahan. Dan yang terakhir, sebelumnya peserta didik melawan saat dinasehati. Tapi sekarang peserta didik sedikit tidak melawan saat dinasehati. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.